Keren ya kak, tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik juga yang keluar dari mulut, hati, dan pikiran. Mantap kakak. Tapi mohon maaf, saya mau tanya, kakak sholat nggak 5 kali dalam satu hari? Mau tanya dong, ini nanya ya, bukan menyimpulkan ya. Di Al-Fatihah 6-7 itu, yang dimurkai di situ siapa? Yang sesat di situ siapa? Yahudi dan Nasrani kan? Dimana Nasrani ditujukan untuk kami Kristen. Nah, saya mau tanya, apakah baik ya dengan berdoa setiap hari tapi mengutuki Yahudi dan Nasrani? Nah, itu kakak mohon dipikirkan atau mohon dijawab ya. Nah, kemudian kakak bawa ke sunat ya. Yesus disunat. Iya memang, karena Yesus itu datang ke bangsa Yahudi, dan sunat itu hanya diberikan ke bangsa Yahudi ya kakak, yaitu di Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 ya, bahwa yang disunat itu keturunan Abraham dan semua bangsa Israel. Nah, kalau ikut disunat itu berarti budaknya orang Israel kalau dia bukan keturunan Abraham secara biologis gitu ya kakak. Nah, saya mau tanya sama kakak yang cantik ini, di mana ada di dalam Al-Quran kakak bahwa kalian diperintahkan sunat ya? Tunjukkan secara eksplisit di mana di dalam kitab kakak disuruh atau diperintahkan untuk sunat. Terus Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berdoa, ya betul kakak. Jadi begini, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama untuk menebus manusia dari kutuk kematian kekal, atau mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang mati dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan teladan supaya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan teladan gitu ya kakak. Kemudian Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, itu bukan hanya ayat emas, tapi only Jesus Christ ya. Dialah satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke surga. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Karena hanya melalui darah Yesus yang tercurah di atas Yesus salib, kita layak masuk surga. Tanpa darah Yesus semua manusia binasa. Gitu kakak. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Tuhan Yesus telah memberikan kita hidup yang kekal. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Yahweh yang hidup. Amin.